Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru di sini di pembelajaran tema 7 subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Cuci tangan dengan benar, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teknologi produksi pangan yang bertujuan. Yang pertama, setelah kalian mendengarkan lagu Rotiku, kalian dapat mengenal pola irama lagu dan percaya diri memahami dan mengidentifikasi pola irama pada lirik lagu tersebut. Kalian dengan menyanyikan lagu Rotiku dapat memperagakan variasi pola irama yang berbeda pada sebuah lagu dengan benar dan percaya diri. Tujuan berikutnya adalah dengan memahami isi teks, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks yang telah dibaca tentang teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia dengan tepat. Tujuan berikutnya adalah dengan menemukan luas suatu daerah, kalian dapat menjelaskan dan menentukan luas suatu daerah dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Simak baik-baik ya anak-anak, lagu Rotiku karya A.T. Mahmud. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu pada lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku tadi. Kalian akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda.
Kalian coba menyanyikannya di depan orang tua kalian dengan didampingi oleh orang tua kalian. Amati pola irama pada lagu tersebut, apakah sama atau berbeda. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kalian apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membaca teks adalah yang pertama, intonasi suara. Diakhiri tanda titik berarti intonasi suara datar. Jika diakhiri tanda tanya, intonasi suara menurun. Jika diakhiri tanda seru, intonasi suara agak naik. Yang kedua, tanda baca. Jika bertemu tanda koma, maka kalian berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika bertemu tanda titik, maka berhenti. Kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Hal yang ketiga, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Baik anak-anak, itu tadi bacaan buku rubrik contoh satu paragraf. Lanjutkan paragraf berikutnya dengan memperhatikan 3 hal tadi, intonasi, nada, dan suara yang lantang. Dengan teks bacaan tadi kalian bisa menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Apa arti dari pangan? Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Dan pertanyaan sampai ke-5, apa manfaat dari teknologi pangan? Selain menjawab pertanyaan tadi, kalian juga bisa menuliskan 5 hal yang kalian ketahui setelah membaca teks tentang teknologi pangan. Bu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Edo. Cara membuat tahu bisa kalian perhatikan dari teks bacaan tadi dan tuliskan informasi penting yang ada pada bacaan tersebut. Langkah pertama apa, kedua apa, dan sampai terbentuk sebuah tahu. Itu adalah merupakan contoh teknologi pangan. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang luas permukaan suatu bidang. Dari tahu yang dibuat oleh Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Terdapat 2 kain, kain A dan kain B. Warna kuning menunjukkan satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. Terdapat kain A dan kain B. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat
dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutupi tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A dan kain B. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A dan kain B, kain A 8 satuan persegi dan kain B 16 satuan persegi. Maka jika dijumlahkan adalah sebanyak 24 satuan persegi. Dari contoh tadi, kalian bisa mengerjakan latihan soal tentang luas bidang yang ditunjukkan dengan satuan tidak baku. Kalian kerjakan dari bangun A, luas bidang A, luas bidang B, luas bidang C, dan luas bidang D. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk menghitung luas bangun tersebut. Anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari, kalian belajar hari ini tentang yang pertama, pola irama lagu Rotiku ciptaan A.T. Mahmud. Yang kedua, kalian bisa menentukan isi teks dan pokok-pokok pikiran, pokok-pokok informasi penting yang ada di dalam teks. Yang ketiga, kalian belajar tentang luas sebuah bidang dengan satuan tidak baku. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.